Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SD Muhati, media pembelajaran SD Muhammadiyah Pati. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 di tema 2, subtema 1 pembelajaran 6. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut pembelajaran 6 ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman, pada pembelajaran ke-6 ini kita akan mempelajari materi yang pertama, menemukan informasi penting dari teks sejarah. Yang kedua, yaitu tentang kerukunan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Langsung saja ya teman-teman, kita bahas untuk materi yang pertama, yaitu tentang menemukan informasi penting dari teks sejarah. Oke, berbicara tentang menemukan informasi penting, kita sudah mempelajari pada pembelajaran sebelumnya tentunya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini teman-teman, cara untuk menemukan informasi penting dari sebuah teks sejarah yaitu membaca secara cermat teks sejarah tersebut ya. Yang kedua, setelah kita membaca, kita membuat pertanyaan dengan menggunakan beberapa kata tanya, di antaranya ada apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, tentunya ketika kita sudah membuat beberapa pertanyaan, itu akan memudahkan kita untuk menemukan informasi penting dari teks sejarah tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang teks sejarah ini ya teman-teman ya. Berbicara tentang teks sejarah berarti teks itu yang membicarakan suatu kisah yang sudah lampau atau sudah terjadi lama. Nah, jadi teman-teman di sini ada sedikit teks sejarah nanti yang akan kita baca dan kita akan mencoba untuk menemukan informasi penting di dalamnya. Oke teman-teman, nah ini ada sedikit cuplikan, yaitu menjadi petugas pengibar bendera itu tidak mudah ternyata teman-teman. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang yang membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara berjalan dengan hikmah tentunya. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Nah teman-teman, berkaitan dengan menjadi petugas bendera ini ada sebuah teks yaitu yang berkaitan dengan pada saat proklamasi kemerdekaan ya, yang berjudul Pengibar Sangsaka Merah Putih. Nah, karena teman-teman sudah mempelajari tentang bagaimana cara menemukan informasi dalam teks. Nah, di sini kita mencoba menemukan informasi dari teks sejarah berikut ini ya. Nah, nanti di akhir teks ini nanti akan ada bagan untuk menemukan informasi penting dan mencoba untuk mengisi bagan-bagan tersebut. Sekarang mari kita baca dan simak secara seksama teks berikut ini. Pengibar Sangsaka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Herdaningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus tahun 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengejar bahasa Inggris di berbagai sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Herdaningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer Republik Indonesia untuk Filipina tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, setelah membaca teks sejarah tadi teman-teman, tugas kalian silahkan mencari informasi penting dan kalian buat seperti peta konsep di bawah ini tentunya. Nah, tugas kalian silahkan dikerjakan ya di buku kalian masing-masing. Tentunya kalian harus mempersiapkan beberapa pertanyaan dengan beberapa kata tanya yang sudah ada pada kolom-kolom berikut ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya di sini yaitu kerukunan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Materi selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, untuk selanjutnya
Hidup rukun teman-teman artinya berarti saling menghargai, menghormati, serta saling menyayangi antar sesama tanpa memandang perbedaan. Nah teman-teman, setiap siswa harus menerapkan perilaku hidup rukun baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat teman-teman. Nah di lingkungan sekolah, kerukunan dapat menciptakan kesatuan dan persatuan. Nah, ada beberapa contoh perilaku menjalin kerukunan di lingkungan sekolah ini teman-teman ya. Nah, yang pertama memberi pertolongan kepada teman yang membutuhkan. Yang kedua, bersikap baik kepada teman tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada guru dan semua warga sekolah. Yang keempat, gotong royong menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah itu materi kita hari ini teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dengan seksama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Selamat mencoba dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.